Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 25 Juni 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan tema persahabatan atau percintaan. Persahabatan atau percintaan. Firman Tuhan terambil dalam Amsal 17 ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Amsal 18 ayat yang ke-24. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada sahabat yang lebih karib dari seorang saudara. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, dalam hubungan-hubungan kisah percintaan, seringkali kehilangan kisah persahabatan. Namun di dalam kisah persahabatan berlimpah tentang kisah percintaan yang tulus, yang tanpa syarat. Kami ingin belajar ya Tuhan, kedua hal ini tentang persahabatan dan percintaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat yang dikasihi oleh Kristus, sahabat seperjalanan. Di dalam Alkitab tentang kata cinta sangat sedikit, yang ada cuma di Kidung Agung. Namun tentang persahabatan di dalam Alkitab itu jumlahnya relatif jauh lebih banyak daripada tentang cinta. Tentang kasih tentu itu yang paling banyak. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, mengapa temanya yang diangkat adalah persahabatan atau percintaan? Apakah percintaan itu negatif? Rasanya tergantung kita memberikan penafsiran seperti apa. Namun saya mencoba memberikan penafsiran bahwa di dalam persahabatan itu penuh dengan percintaan yang tulus. Namun di dalam percintaan seringkali justru kehilangan rasa persahabatan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, cinta itu seringkali justru adalah bagian yang seringkali terhianati dan dikhianati. Cinta memang bukan pribadi, cinta bukan orang, dan cinta bukan benda. Cinta adalah sebuah tindakan. Persahabatan pun adalah tindakan. Namun percintaan seringkali tatkala orang mengatakan aku mencintaimu, yang ada adalah berbicara tentang kebutuhan dirinya. Sewaktu seseorang ditanya mengapa engkau mencintai dia, karena dia baik, karena dia cantik, karena dia ganteng, karena dia sesuai dengan selera saya, dan seterusnya. Tatkala ganteng, cantik, baik, sabar itu hilang, itu tidak melekat lagi dalam diri seseorang, maka mulai luntur dan mulai pupus yang namanya percintaan itu. Jadi kalau dua orang, baik itu katakanlah sepasang pria dan wanita, ataupun percintaan di dalam aspek yang lebih luas, di dalam hubungan-hubungan manusia, mungkin orang tua anak, mertua mantu, yang diikatnya karena mencintai, seringkali justru adalah aspek-aspek yang lebih karena ada unsur kepentingan dan selera pribadi. Saya menggambarkan bahwa kalau cinta itu seringkali bersyarat, persahabatan seringkali tanpa syarat. Cinta itu berbicara tentang selera dan nafsu, namun persahabatan berbicara tentang komitmen dan kesetiaan. Cinta itu luar biasa di awal biasanya, namun persahabatan itu luar biasa sampai pada akhirnya. Cinta itu berbicara tentang seringkali tentang cincin dan permata. Namun persahabatan adalah selalu ada pada saat hidup itu terhambat. Cinta seringkali berbicara tentang cita-cita, tentang mimpi, tentang harapan, dan seringkali bukan dalam bentuk tindakan. Namun sahabat itu adalah pribadi yang tidak hanya sahabat, namun sahebat. Apa itu sahebat? Dia tetap hebat, bersatu di dalam hati satu dengan yang lain. Pecinta itu seringkali setia kalau terlihat di depan mata. Namun persahabatan itu tetap dekat di hati, sekalipun jauh di mata. Cinta itu seringkali berbicara tentang pengkhianatan demi pengkhianatan. Namun persahabatan itu seringkali abadi.
Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kita punya tema tentang sahabat seperjalanan. Bukan cinta seperjalanan, tidak. Sahabat seperjalanan. Sehingga saya sendiri berjuang bagaimana untuk bisa terus mendampingi para sahabat seperjalanan. Untuk bisa terus konsisten mendampingi, memberikan dalam saat-saat teduh seperti ini. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, di dalam hubungan suami istri, percintaan tentu adalah hal yang indah, namun harus diikat oleh persahabatan dalam artian luas yang saya jelaskan tadi. Orang tua dengan anak tidak hanya hubungan sedarah dan sedaging, namun juga bisa terjadi persahabatan. Anak-anak yang melekat dengan orang tua tetap dekat dengan orang tua. Bukan hanya anak yang menghormati orang tua, namun orang tua dan anak yang menjalin persahabatan sangat indah sekali. Kalau menantu dan mertua membangun sebuah hubungan persahabatan, sangat luar biasa. Kalau hamba Tuhan dengan pengurus gereja, dengan majelis gereja, membangun sebuah persahabatan, sangat indah luar biasa. Kalau jemaat dan gembala membangun persahabatan, sangat luar biasa. Artinya, tidak hanya gembala gereja itu yang melayani jemaat, terkadang jemaat pun sangat memahami pergumulan dan kesusahan hamba Tuhan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau kita punya sebuah kualitas persahabatan, maka kita punya sebuah kualitas yang luar biasa, kekuatan yang luar biasa. Persahabatan itu membuat yang berat menjadi ringan, yang jauh menjadi dekat, yang sulit menjadi mudah, yang susah bisa diubah menjadi hal yang menyenangkan. Kekurangan akan diatasi dengan saling mencukupi. Keterpisahan tubuh bisa terjadi dalam persahabatan, namun hatinya tetap melekat satu dengan yang lain. Alkitab mengajarkan kepada kita, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Luar biasa. Menjadi saudara di dalam kesukaran. Yang terjadi dan banyak umumnya adalah menjadi saudara di dalam kesenangan, di dalam pesta pura. Tatkala ada hal-hal yang saling menarik satu dengan yang lain, itulah percintaan. Kalau persahabatan, Alkitab mengatakan menjadi saudara dalam kesukaran. Seorang sahabat itu menaruh kasih setiap waktu, bukan sewaktu-waktu. Ya, waktu saya senggang, waktu saya senang, hayu kita melakukan katakanlah hubungan. Namun Alkitab mengatakan seorang sahabat itu menaruh kasih setiap waktu. Alkitab juga mengajarkan ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara, lebih karib daripada saudara sedaging sendiri, saudara sekandung sendiri. Alkitab di dalam pribadi Kristus Yesus menggambarkan tentang Yesus yang menjadi sahabat buat anak-anak, buat pendosa, buat pemungut cukai, buat mereka yang penyakit kusta, buat mereka yang terpinggirkan, buat mereka yang terbuang, buat mereka yang miskin, buat mereka yang papa, para janda, anak yatim. Luar biasa. Yesus mengungkapkan kasih-Nya di dalam bentuk persahabatan. Dan Yesus mengungkapkan kasih-Nya tidak dengan cara percintaan sebagaimana yang dunia lakukan buat kita semua. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, mari kita memiliki nilai-nilai yang luhur dari persahabatan menjadi bagian di dalam hidup kita, di dalam menjalin relasi dengan siapapun. Karena itulah kita sebagai anak-anak Allah yang bisa menjadi sahabat seperjalanan buat orang-orang di sekitar kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, ya Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk salah seorang sahabat seperjalanan. Suaminya terkena COVID, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Ada juga sahabat seperjalanan, istrinya dan anaknya yang terkena COVID, suaminya tidak apa-apa, Tuhan juga jamah dan sembuhkan. Hamba-Mu berdoa, ya Tuhan, buat salah satu anak muda yang pernah terkena COVID, lalu merasakan betapa sulitnya terkena COVID. Lalu mereka dengan orang-orang, teman-teman di tempat, yaitu di tempat di mana di rumah pemulihan punya pemerintah, mereka menjalin persahabatan. Lalu setelah mereka pulih, mereka mengumpulkan dana, mengumpulkan uang untuk menolong di rumah pemulihan yang menjadi tempat tinggal mereka sewaktu sakit, untuk membantu mereka. Hamba-Mu berdoa, ya Tuhan, buat seorang ibu single parent,
Dalam membesarkan seorang anak wanitanya untuk mau kuliah, Tuhan cukupkan. Berdoa untuk seorang bapak dalam kesehatan lambung, dan berkati untuk usaha jual kerupuk yang sedang dirintisnya. Berkati ya Tuhan untuk sahabat seperjalanan, untuk yang membesarkan kedua anak laki-lakinya, yang satu mau skripsi dan yang kedua masih kuliah. Tuhan akan berkati segala sesuatunya. Pada akhirnya Tuhan berkati kami semua. Tuhan akan menolong, memberkati, menyertai, menguatkan, memberi jalan keluar pada saat kami mengalami berbagai macam masalah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Tetap menjadi sahabat-sahabat Allah dengan menjadi berkat menjadi sahabat buat orang-orang di sekitarmu. Shalom, Tuhan berkati kita semua. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.